aku nambahin Mas. Nah ini kan sekaligus jadi pertanyaan sebenarnya aku tadi ingin tanya ini juga. Jadi ini ya, maksudnya uh, memang dialami oleh setahu aku sih oleh gereja-gereja beraliran karismatik yang aku stabil ya. Jadi menyamakan antara iman dan LOA. Jadi buat mereka LOA itu sama dengan iman gitu. Karena prinsipnya kan di prinsip yang menurutku itu kesesatan berpikir atau salah berpikir itu kan jika aku percaya maka aku menerima gitu kan. Nah padahal kan ya di dua ayat itu tadi memang ya salahnya memang ini apa comot satu ayat kemudian dijadikan sebuah ajaran gitu. Itu yang sering terjadi di gereja karismatik dan Pentakosta ini. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena saya berkecimpung di gereja ini juga. Jadi sering sekali menemui hal yang gitu ya. Nah, terutama itu jika aku menerima, maka jika aku percaya maka aku menerima. Jadi kalau di gereja itu kan aku diberkati, aku sembuh dan lain sebagainya. Di satu sisi memang mereka itu berharap gitu ya, berharap sama Tuhan gitu. Tapi kalau nah ini aku selalu ingat ini di Yohanes 15 itu tentang perumpamaan pokok anggur itu kan. Nah, Yesus kan mengharapkan murid-muridnya itu berbuah banyak. Nah, kemudian yang Yesus ngomong jika kamu tinggal di dalamku dan firmanku tinggal di dalammu, mintalah apa saja, maka kamu akan menerima. Jadi memang itu gitu loh. Caranya itu kan memang tinggal di dalam hukum Tuhan. Jadi banyak pelayan dan pengkhotbah itu melalaikan itu. Jadi ada syarat supaya orang itu bisa menerima. Oh, itu ada ya beneran bisa menerima. Cuma syaratnya itu ya yang sama sekali tidak pernah dibahas gitu. Nah, mungkin jadi pertanyaan untuk banyak orang nih. Nanti kan ditayangkan di YouTube juga. Ini mungkin perbedaan mendasar Mas. Perbedaan paling mudah dikenali antara beriman dan LOA itu apa? Karena saya yakin ya, saya yakin kalau banyak orang itu dalam pikirannya saat ini sama, menyamakan antara LOA dan iman. Saya yakin itu banyak sekali orang seperti itu. Oke, bedanya iman dan LOA. Sepertinya kamu pernah mengkhotbahkan ini ya? Pernah makan ini memang jadi pergumulan banyak orang kayaknya ya. Aku susah untuk karena aku memang sering membahas ya, tapi kan hanya di satu gereja itu. Nah, ini mumpung di platform yang didengar orang banyak dan dalam diskusi yang teologis begitu, mungkin banyak orang akan mendengar juga. Oke. Karena ini apa namanya? Ya sebenarnya penjelasannya akan mirip dengan khotbahmu karena kita pakai kamus. Ya, jadi iman dari kata emunah. Ya. Kata yang dipakai adalah firmness, firm, konfirmasi, firm. Steadfastness itu ya kayak kesetiaan ya. Fidelity itu presisi. Jadi sekarang ada lembaga negara yang sedang slogannya presisi, tepat. Jadi presisi itu kayak kalau kita nembak rudal itu kan mereka presisinya begini, pakai laser. Jadi objek yang ditembak pakai laser. Nah laser itu kan presisi sekali. Dia garisnya lurus, tidak belak-belok dan tetap apa istilahnya? Kuantitas dari energinya tetap. Jadi kalau ditembak jarak sekilo tetap kelihatan merah gitu ya. Kalau kuat sekali lasernya. Presisi. Tuh. Jadi kalau iman yang original, kita bicara definisinya original adalah dia firmness, sesuatu yang firm. Artinya iman itu ada fondasinya. Firmness itu kan ada fondasinya. Konfirmasi. Jadi firm itu kalau misalnya kita punya rumah, firmness-nya, kekokohannya adalah fondasinya kokoh. Jangan pasir, harus beton, harus dalam, harus ada ukurannya, ada hitung-hitungannya. Misalnya fondasi dengan lebar sekian, dalam sekian, bisa satu lantai.
yang lebih tebal, lebih dalam bisa 2 lantai. Kalau itu gedung misalnya 100 lantai, 25 lantai, tentu beda fondasinya, jauh lebih gede, jauh lebih dalam. Apa itu namanya istilahnya, cakar ayam lah istilahnya sipil itu ya, teknik sipil. Cakar ayamnya akan berbeda gitu ya. Ukurannya berbeda, kualitas betonnya berbeda, bahan betonnya kadang bisa beda. Materialnya ya. Itu dari firmness. Jadi ada sesuatu yang difondasi. Padahal iman itu kan dikatakan begini. Iman timbul dari mendengarkan sabda Kristus, sabda Masiah. Jadi kalau sabda berarti kan kita anggap saja itu Alkitab gitu aja ya. Jadi iman timbul dari Alkitab. Padahal tadi kita sebut ayat-ayat yang dipakai oleh orang-orang LOA ternyata tidak Alkitabiah. Gitu. Jadi bedanya iman dan LOA adalah satu, ada dasar ayatnya. Tapi kita harus jeli bahwa dasar ini adalah original. Ketika tadi menggunakan Filipi ataupun Efesus ya mungkin atau Filipi, pokoknya 2 ayat tadi kalau digunakan oleh LOA tidak bisa. Sudah saya jawab. Jadi kalau orang menggunakan dasar Alkitabnya LOA pakai 2 ayat itu tidak bisa. Salah konteks, asal comot. Artinya mereka tidak punya dasar. Prinsipnya di situ satu. Firmness itu begitu. Terus yang kedua ada steadfast. Steadfast itu ya setia gitu ya. Setia kepada apa? Setia kepada maksud bahasa asli. Sebenarnya itu. Iman itu begitu. Misalnya kita beriman kepada hukum pertama. Bahasa aslinya hukum pertama apa? Akulah Yehuwah Elohimu. Ini kayak pertanyaan Tias yang minggu lalu. Kapan kita harus mengucapkan nama suci? Ya kalau kita bahas begini. Hukum 1 bilangnya akulah Yehuwah Tuhanmu. Di terjemahan, akulah Tuhan Allahmu. Yehuwahnya di mana? Bahkan orang beranggapan, oh Tuhan itu namanya Allah. Sudah salah. Tidak setia. Jadi kalau orang beriman, pasti setia. Itu satu keluarga kata. Yang ketiga, fidelity. Fidelity itu presisi. Presisi artinya apa? Etimologi yang kita pikirkan, itu sesuai dengan etimologi bahasa asli. Itu fidelity. Jadi orang beriman tapi dengan sesuatu yang tidak fidelity, tidak sesuai konsep, tidak sesuai makna, tidak sesuai etimologi bahasa asli, itu namanya tidak lagi fidelity. Tidak lagi presisi. Fidelity itu kan misalnya kayak sound system ya. High fidelity yaitu HiFi ya. Jadi saya ngomong A dengan frekuensi tertentu begitu ya. Kemudian ada volume tertentu. Nanti di speaker harus begitu. Tidak boleh ada noise. Nah, biasanya speaker ada noise. Ada tambahan-tambahan suara lain. Gitu. Misalnya ada mikrofon yang sangat fidelity ya. Jadi dia mengarah ke kita. Jadi kayak ada corongnya. Terus dia sensitif dengan suara manusia saja. Kita ngomong. Terus di samping kita ada yang ngomong. Itu yang samping nggak kedengeran. Hanya suara kita. Gitu. Bahkan ada yang punya namanya noise cancellation gitu ya. Entah secara software atau secara hardware ada yang namanya noise cancellation. Untuk apa? Menjernihkan suara. Jadi kualitas high fidelity itu karena ada pengendalinya, ada prosesnya. Ada pemurniannya. Nah, di LOA apakah ada itu? Tidak ada. Tujuannya LOA apa? Tujuannya LOA itu kan bukan presisi kepada iman sebenarnya. Bukan. Tapi hanya ingin hidup enak gitu aja. Orang menggunakan LOA kan supaya sukses, supaya dapat barang, supaya dapat pasangan mungkin ya. Pokoknya supaya berhasil, supaya hidupnya enak. Intinya itu aja motivasinya. Bedanya di motivasi. Iman motivasinya bukan hidup enak. Tapi saya tidak mendukung teologi penderitaan ya. Karena bukanlah hidup enak ataupun hidup tidak enak. Intinya iman bukan itu. Intinya iman adalah kita sedang menjalankan kehendak Tuhan. Ini iman itu kan begitu. Saya fidelity, saya presisi dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau Tuhan ingin saya hidup enak, ya saya menikmati hidup enak. Kalau Tuhan ingin saya hidup menderita, saya akan hidup menderita. Misal Paulus, hidupnya enak enggak?
Ya tidak enak. Apakah itu kehendak Tuhan? Ya kehendak Tuhan. Jadi artinya Tuhan ingin Paulus menderita. Supaya apa? Supaya kabar baik bisa disebarkan di Roma. Kalau Paulus tidak pergi ke Roma, tidak ada pekabaran kabar baik. Kemarin saya bahas tentang Yusuf di hari Minggu ya, tentang khotbah. Yusuf harus pergi ke Mesir. Tidak ada ampun, pokoknya harus pergi ke Mesir. Soal caranya, nah caranya adalah dia dibenci saudaranya, dibuang ke sumur, dijual ke Ismail, ke pedagang, dijual ke Potifar, ketemu Potifar, digoda istrinya, masuk penjara. Nah, ada berapa penderitaan? Minimal 4. Tapi intinya adalah Tuhan ini Tuhannya Abraham menghendaki Yusuf pergi ke Mesir. Intinya begitu, sama seperti Paulus. Tuhannya ini menghendaki Paulus pergi ke Roma, bahkan nanti ketemu Kaisar. Tapi pertemuannya bukan dalam rangka dia enak. Oh, utusan orang Yahudi, seorang nabi yang akan memperkenalkan kabar baik kepada Kaisar. Dia tidak akan seperti itu posisinya, tidak enak. Tetapi dia menyampaikan kabar baik itu kepada Kaisar, sampai itu kepada Kaisar. Tapi caranya tidak enak. Dipenjara, nanti dibunuh bahkan. Tapi intinya adalah Tuhan menghendaki dia ke Roma, wis titik. Seperti Yosef gitu. Tuhan menghendaki Yosef ke Mesir, wis titik. Soal caranya jangan menyalahkan Tuhan. Makanya ini agak sulit diterima orang-orang yang pengen hidup enak, orang-orang LOA. Kenapa? Karena tujuannya LOA adalah hidup enak, intinya begitu. Iman itu bukan hidup enak tujuan, itu bukan tujuan akhir. Coba aja itu para tokoh di Alkitab. Siapa itu misalnya, kalau nggak salah Yeremia gitu. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Yeremia? Kalau nggak salah ya ini. Kamu jangan menikah. Nah, bayangkan. Ini selibat yang dikehendaki Tuhan. Dilarang menikah loh. Terang-terangan. Karena kamu nikah, perang. Posisi perang. Kamu tidak akan menikmati pernikahan. Dia aja di penjara kok. Kalau dia di penjara, piye menikmati pernikahannya meh piye? Ketemu istri aja ndak bisa. Istrinya mungkin juga nikah lagi dengan pria lain. Sakit hati dia. Mungkin dibunuh karena perang ya posisinya. Sakit hati juga gitu. Makanya Tuhan bilang, kamu jangan menikah. Atau seperti siapa itu? Hosea itu. Nikah itu pelacur. Coba kalian para lelaki, siapa yang mau menikahi pelacur? Terang-terangan itu di depan publik gitu. Orang tahu dia pelacur. Terkenal bahkan mungkin Homer itu. Dan ketika dia berkhianat kembali ke pria lain, karena sudah terbiasa gitu. Dikatakan kamu harus menebusnya, bayangkan. Kamu menikahi pelacur atas kehendak Tuhan, disuruh Tuhan langsung gitu ya. Terus nanti dia berkhianat, ya kayak melakukan profesi lama lah dengan itu. Kamu harus menebus dia, bayari untuk mengambil dia jadi istrimu lagi. Coba siapa lelaki yang mau gitu. Tapi ini loh, Tuhan menghendaki demikian. Jadi bedanya iman dengan LOA adalah LOA cuman ingin hidup enak. Iman tidak. Kalau di El-Sadik kalian hanya ingin hidup enak, ini untuk kalian-kalian yang tidak mau menderita gitu ya. Saya yakin kalian semua pengennya hidup enak. Sering saya bilang juga, kalian harus namanya menabung penderitaan.